Muhammad Ali Sodikin, 14 Mei 2021. Hari-hari ini media dibanjiri isu tentang pelanggaran HAM di Palestina. Konflik antara Palestina dan Israel bersama koalisi mereka ya masing-masing itu terus terjadi sejak hari-hari yang lalu, dan sejarahnya kita juga mencatatnya di tahun-tahun yang silam ya, di tahun-tahun yang silam, hingga kalau kita runut jauh bisa sampai ke ribuan tahun yang lalu, ketika kawasan yang dikenal sebagai Kan'an itu mengalami pasang surut, dijajah oleh berbagai bangsa di kawasan mereka, mulai dari Mesir, kemudian Eropa, kemudian Asia, sampai Irak dan Iran ya. Kemudian ketika Arab bangkit ya, Palestina dan Israel juga dikendalikan oleh Arab, kemudian oleh Turki ya. Kita dapati peralihan-peralihan itu terus terjadi. Bahkan sejarah dari suku atau bangsa yang disebut Israel itu demikian dinamis ya. Mereka sempat mendiami kawasan itu ya, kawasan Kan'an itu, dan sempat pula mereka berdaulat untuk beberapa waktu lamanya, hingga kemudian dijajah lagi, jatuh oleh pemerintahan bangsa-bangsa yang ada di sana. Sempat juga dibuang ya, mengalami pembuangan di Babilonia, yaitu di Irak ya. Kemudian sempat pula mereka berdiaspora ya, diasingkan ke berbagai belahan dunia hingga ratusan tahun, dan itu cukup penting sekali nasib mereka itu, bahwa mereka mampu bertahan selama itu di dalam pengasingan ya. Kultur Yahudi sendiri, jika kita runut dalam sejarah, memang mereka dipengaruhi oleh kultur-kultur yang lebih besar, termasuk juga negara-negara yang menjajah mereka, dan itu bisa kita lacak jejaknya dalam perubahan kalender mereka ya. Sistem kalender Ibrani itu mengalami beberapa kali perubahan ya, bisa dicatat mungkin 3 kali perubahan ketika mereka bersinggungan dengan bangsa-bangsa besar yang mengendalikan mereka. Dari segi sejarah, dari segi mitologi dan lain-lain, kita bisa juga melacaknya dari akar bangsa-bangsa yang lain. Jadi DNA budaya mereka itu kita bisa lacak dari DNA bangsa-bangsa yang pernah bersinggungan dengan mereka. Dan jatuh bangunnya kawasan Kan'an itu tercatat rapi ya, kotanya berkali-kali hancur ya, tembok bentengnya berkali-kali hancur, dan rezim demi rezim memerintah di sana. Dari sana kita bisa sedikit simpulkan bahwa kawasan sana memang kawasan yang panas ya, kawasan merah begitu ibaratnya. Sering terjadi tindakan kekerasan. Bangsa Indonesia mendapati kenyataan itu, dan sekarang ini situasi itu terulang ya, terulang lagi dan terulang lagi dan terulang lagi begitu di Palestina sana. Bangsa Indonesia sendiri merasa hutang budi dengan Palestina karena mereka
memiliki kontribusi untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia ya. Dan Indonesia dengan penduduk yang mayoritas Muslim memiliki ikatan primordial, ikatan ya sentimen keagamaan dengan Palestina ya. Apalagi bagi kalangan aktivis keagamaan, di mana ketika sudah ngajinya itu tentang Palestina, tentang masjid suci yang di masa Rasulullah itu begitu pentingnya, maka kita seolah-olah itu sudah baper duluan gitu ya. Kita tidak lagi realistis, tidak lagi rasional, dan alasan-alasan emosional seringkali lebih didahulukan ya daripada alasan-alasan yang lebih rasional dan realistis. Akhirnya kampanye-kampanye radikal ya, kampanye-kampanye yang mengedepankan kekerasan ini menjadi dominan. Ujaran-ujaran kebencian ya, ajaran intoleran itu berkembang ketika isu Palestina ini mengemuka. Kita patut memikirkan ulang situasi ini. Bangsa Indonesia harus melihat semua ini dengan lebih rasional, lebih realistis ya. Karena apabila kita tidak menyikapinya dengan sikap yang lebih dewasa, maka dunia akan berpikir tentang kita ya. Dunia akan menganggap kita juga tidak dewasa, sehingga diplomasi internasional kita ini bisa mengalami kebuntuan. Kita ingin diplomasi kemanusiaan di Palestina ya terkait dengan Israel ini berjalan dengan baik, tidak ada risiko yang berlebihan untuk bangsa kita. Kita tahu antara Palestina dan Israel itu sudah seperti dua pihak yang susah dipertemukan ya, seperti air dan minyak lah kurang lebih. Mereka saling membenci, mereka saling memerangi. Namun bagi bangsa Indonesia memang kita mencintai perdamaian ya. Indonesia cinta damai. Dan cinta damainya Indonesia ini betul-betul bukan hanya dalam lewat doktrin ya, tetapi kita buktikan ya dengan tindakan-tindakan nyata. Kita memandang apa yang terjadi di Palestina dan Israel itu memang merugikan kedua belah pihak ya. Kita tahu roket-roket yang diterbangkan dari Palestina itu telah banyak mengarah ke pemukiman Israel, dan itu membuat masyarakat di sana sangat terancam ya, dan mereka juga mengalami korban gitu. Demikian juga sebaliknya, serangan-serangan Israel dengan udara atau dari tentara dan seterusnya itu sangat mematikan ya bagi Palestina, dan kalau kita lihat memang tidak sebanding ya. Tidak sebanding sebab Israel memiliki teknologi yang canggih, sementara Palestina sendiri harus disuplai oleh dukungan-dukungan dari negara-negara lain ya, dan itu sifatnya mereka tidak mandiri dalam melakukan perlawanan. Palestina sendiri lebih mengedepankan jihadis, lebih mengedepankan pemuda-pemuda mereka dengan peralatan seadanya, demonstrasi dan seterusnya itu, dan itu sangat berisiko sekali bagi masa depan mereka. Kita bisa melihat angka literasi di Palestina dan Israel ini sangat berbeda ya. Israel demikian maju ya, bangsa mereka memiliki
catatan haki ya, catatan paten yang banyak, dan mereka bisa mengendalikan industri dari sana ya. Mereka mendapatkan dukungan finansial dari kecerdasan itu ya, dari paten, dari haki, dari industri mereka ya, dari keputusan-keputusan mereka ya. Kemudian politik anggaran ya, mereka sangat kuat. Industri, mulai dari industri teknologi maupun industri pariwisata bahkan ya, termasuk juga industri biasa sehari-hari ya, industri konsumsi ya, mulai dari makanan, minuman ya. Israel juga memiliki itu, patennya juga banyak. Pertanian juga sedemikian, mereka telah mengubah gurun-gurun menjadi lahan pertanian yang bagus, dan ini kecerdasan itu telah demikian hebatnya, dan bangsa Palestina tampaknya harus belajar lebih keras ya, dan mereka membutuhkan waktu yang panjang sekali untuk bisa bersaing dengan Israel. Sudah sepatutnya kita mengubah cara berpikir kita tentang perdamaian di Palestina dan Israel ya. Yang selama ini banyak orang menyokong dengan senjata, dengan peluru ya, kompetisi militeristik itu. Patutnya kita sekarang mengubahnya menjadi kompetisi kebudayaan ya, kompetisi literasi, kompetisi sport, kompetisi sains, olimpiade yang bisa mendamaikan di antara mereka semua. Olimpiade sport antara Palestina dan Israel ya, olimpiade sains antara Palestina dan Israel, olimpiade seni ya, sastra dan lain-lain. Sudah saatnya kita mengajarkan, kita mendorong Palestina memiliki kebudayaan yang kosmopolit ya. Mereka bisa menari, mereka bisa bernyanyi, mereka bisa melukis, yang memiliki seniman-seniman handal di tingkat dunia ya. Sudah saatnya Palestina memiliki itu. Sudah saatnya Palestina memiliki penduduknya memiliki hak paten yang baik ya, memiliki kekuatan industri yang bagus di berbagai belahan dunia. Kita ingin agar dogma-dogma intoleran itu berubah menjadi dialog yang toleransi. Ujaran kebencian yang beredar di sana berubah menjadi uluran persahabatan. Kita ingin peradaban yang telah dimulai di kawasan Kanaan sana itu tetap berjalan dan tidak terhalang atau tidak termampatkan oleh tembok penghalang berupa dendam sejarah masa silam. Biarkan yang lalu sebagai pelajaran ya, yang lalu sudah berlalu, bisa diambil hikmah untuk perbaikan ke depan. Indonesia sepantasnya memberikan contoh kepada Palestina tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kepada Israel kita juga katakan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sebuah perbedaan itu bisa bersatu. Bagaimana agama, suku, apapun kepentingan ras dan lain-lain itu bisa kita dialogkan ya, bisa kita musyawarahkan dalam musyawarah yang bisa mempersatukan kita. Bangsa Indonesia semestinya datang ke Palestina bukan sebagai tentara, bukan sebagai sponsor perang ya, bukan sebagai kontributor peluru dan lain-lain. Namun bangsa Indonesia datang ke Palestina sebagai peradaban. Bangsa Indonesia datang ke sana sebagai orang tua, sebagai sahabat bagi semua pihak.
Indonesia datang sebagai peradaban dengan menyentuh hati kedua belah pihak untuk bisa duduk dan berbicara baik-baik ya, dari hati ke hati. Betapapun kerasnya peluru, betapapun kerasnya alat-alat berat yang sanggup membunuh banyak orang ya, betapapun bahayanya sebuah roket, sebuah pesawat, namun di antara kedua belah pihak tetap memiliki hati yang lembut. Sudah saatnya bangsa Indonesia mengetuk hati mereka bahwa semua hal itu bisa kita damaikan. Masa depan planet bumi ini adalah masa depan umat manusia semuanya. Tidak boleh satu pihak mencari keuntungan dengan menindas yang lain, dengan menang sendiri. Zaman sudah berubah. Dunia sudah semakin menyempit karena begitu banyaknya sarana yang membuat kita bisa bertemu, bersahabat, mulai dari dunia digital sampai pemikiran-pemikiran yang semakin menyatu, ideologi-ideologi yang semakin menyatu, dan agama-agama yang semakin bisa saling memahami. Kita mengetahui sekarang temuan-temuan arkeologi, temuan-temuan sejarah, temuan apapun itu dalam dunia sains ya, itu telah membuka mata hati banyak agamawan di dunia bahwa masa lalu yang penuh kebencian itu ternyata suatu hal yang menciptakan rasa bersalah. Orang-orang seharusnya mengerti sejarah, mengerti semua temuan-temuan masa silam itu dengan betul ya, kebudayaan yang kita kontribusikan sebagai umat manusia di sepanjang tahun-tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu itu sekarang bisa kita pahami alurnya ya, dan kita pahami arahnya, yaitu untuk menuju persatuan kebudayaan global, persatuan kebudayaan dunia, sehingga identitas-identitas budaya yang terkotak-kotak ya, yang menciptakan tempurung-tempurung yang menebal ya, membuat kita mengucilkan diri dari dunia luar, itu upaya yang tidak strategis ya, yang itu merupakan hal yang mundur ya, itu adalah langkah mundur, mempertebal identitas primordial yang radikal ya, sehingga menciptakan kerugian bagi bangsa lain, bagi pihak lain. Itu suatu hal yang salah ya, itu tidak sepatutnya diteruskan. Dunia ini sedang berjuang bersama-sama menuju martabat umat manusia yang satu. Kita menghadapi tantangan global yang lebih rumit ya, perubahan iklim ya, dan itu mengundang kita semua untuk bersatu padu, untuk saling berkontribusi satu sama lain untuk memastikan generasi umat manusia ini bisa bertahan lebih lama lagi di bumi dengan lebih baik. Maka bangsa Indonesia sepatutnya menyikapi isu Palestina ini dengan mengajak mereka kepada cara-cara yang lebih damai ya,
mengajak mereka ke arah peradaban, bukan ke arah kehancuran. Kita sudah membangun rumah sakit Indonesia di sana, alhamdulillah. Tampaknya diplomasi kemanusiaan itu harus kita teruskan, kita selamatkan orang-orang yang terluka di sana. Dan lebih dari itu, kita juga patut memberikan sumbangan untuk fasilitas pendidikan di sana agar generasi Palestina bisa lebih teredukasi, melek literasi ya, bisa memahami sastra, memahami seni, memahami sains, bisa menciptakan habitat sains yang bagus, sehingga ya, beasiswa kita ini bisa mengantarkan mereka ke sekolah-sekolah yang cukup ya, sekolah-sekolah yang bonafit baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, agar mereka bisa menciptakan paten, menciptakan hak cipta yang cukup untuk mereka bisa membangun industri dan bisa membangun kemampuan negaranya ya, Palestina. Mengenai kemerdekaan Palestina, kita harus lebih arif ya. Kita mendukung kemerdekaan Palestina, apakah itu sebagai negara ganda dengan Israel atau sebagai negara persatuan Kanaan misalnya, atau sebagai Republik Kanaan bersatu atau apa namanya begitu ya, antara Palestina dan Israel. Ataupun kalau terpaksanya harus dibatasi ya, dikasih pagar pembatas tembok antara kedua belah negara, maka kita harus memastikan itu semuanya berjalan dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan mengutamakan perdamaian. Baik, bangsa Indonesia, semoga ini merupakan sumbangan untuk masa depan Palestina dan Israel. Bismillah, maju terus, pantang menyerah.